Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, apa sih? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau mau belajar, sarapan dulu ya. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca basmalah dan doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Amin. Semangat ya. Bu Guru absen dulu sebelumnya. Adnan sudah ada? Adnan, Afgan, Fani, sudah ada ya Fani ya? Sudah. Ilham, Resia sudah ada. Terus Laudia, Fausia, Ilham Ramadan, ada Ilham Ramadan? Ada. Tia, Saya Bu. Adnan sudah ada ya? Ada. Asifa sudah ada? Dwi Herianto sudah ada? Terus siapa lagi? Ya. Nanti lainnya bergabung lagi ya. Sebelumnya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, ya. Akidah akhlak tentang materinya tentang akidah Islam. Akidah Islam ya. Sebelumnya yang lainnya anak-anak jangan mencet presentasi itu aja yang pusat. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan tulisannya? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak. Iya, akhlak materinya adalah akidah Islam. Akidah Islam ya. Suaranya Bu Guru jelas enggak? Hilang Bu. Kenapa? Hilang. Hilang. Jelas kok. Jelas, berarti sinyalnya ya kalian ya. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam, yaitu tentang nanti tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari akidah Islam, nanti diharapkan kalian bisa bisa menjelaskan tentang materi tentang pengertian akidah Islam. Terus kalian juga bisa menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam. Kemudian nanti di pembelajarannya kalian juga diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar tentang akidah Islam. Ya. Sebelumnya
sebelum masuk ke materinya, Bu Guru akan menjelaskan tentang indikatornya. Ada menunjukkan kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir bersikap, kemudian menampilkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, menjelaskan pengertian akidah Islam, menunjukkan dalil tentang akidah Islam, menjelaskan dasar akidah Islam. Ya, untuk hari ini sampai di situ. Ya. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan menceritakan tentang kisah seorang wanita yang bernama Siti Masito. Ya, Siti Masito itu wanita mulia yang mempertahankan imannya. Sudah pernah mendengar cerita tentang Siti Masito? Sudah pernah mendengar cerita tentang kisah Siti Masito apa belum? Belum. Kalau belum, nanti Bu Guru akan menceritakan ya. Kalian dengarkan ceritanya ya. Mic-nya dimatikan dulu. Dengarkan cerita Bu Guru. Mari kita mengamati kisah Siti Masito, wanita mulia yang mempertahankan imannya. Apa? Di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa, teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masito. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masito mengucapkan Astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masito yang selama ini disembunyikannya. Baru saja menerima laporan dari Hamam, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masito, umpat Fir'aun. Panggil Masito kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masito datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Dia yakin Allah biasa menyertainya. Masito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masito dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masito mantap. Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh. Bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masito. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung akibatnya. Masito, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anakmu? Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. Siapkan belanga besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih. Perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masito telah berkumpul, Fir'aun mulai mengadilinya. Masito, kamu lihat belanga besar di depanmu itu? Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahnya. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami, dan anak-anaknya yang lain selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masito, Allah menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara dengan ibunya.
Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata dengan pasti, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Dia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air dalam Ano, iya. Hah? Sinong nih. Apa nang surang? ya. Itu malah Jadi sebelum Siti dari belanga itu, mereka sudah dicabut nyawanya Apa? dulu oleh Allah. Ya, Ora. merasakan panasnya air panas. Ya, demikianlah kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Masjidil Haram ke Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapakah itu? Jibril tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita soleha yang bernama Siti Masito, jawab Jibril. Ya, ini adalah satu kisah dari seorang wanita yang bernama Siti Masito yang memegang teguh keimanannya walaupun diancam dengan berbagai ancaman yang mengkhawatirkan gitu ya. Diancam akan dibunuh keluarganya, diancam akan disiksa, tetapi dia tetap teguh pendiriannya untuk beriman kepada Allah. Gitulah tadi cerita dari Siti Masito yang memegang teguh keimanannya kepada agama Islam, ya. Kemudian selanjutnya disimak gambarnya. Jangan disimak gambarnya Bu Guru ya. Gambar tentang ada keindahan alam. Ada keindahan alam, ada tata surya, ada apa lagi? Penciptaan alam semesta ini. Ini semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini adalah gambar-gambar alam semesta. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam materi. Materi tentang akidah Islam. Akidah Islam. Akidah ini secara bahasa ini berasal dari kata aqada, yaitu akidan, yang artinya ikatan atau perjanjian, ya. Akidah ini secara bahasa berasal dari kata aqada, yaitu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ma'aqada alaihil qalbu wa dhamir, yang artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani.
Dalam Al-Quran, kata akidah ini sering disebutkan, antara lain di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi akidah ini berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan. Artinya apa, anak-anak? Artinya apa? Yang terikat kepadanya hati-hati dan Iya. hati nurani. Ikatan atau perjanjian, ya. Secara bahasa akidah itu ikatan atau perjanjian. Selanjutnya, akidah menurut istilah. Ya, tadi sudah akidah menurut bahasa. Sekarang akidah menurut istilah. Menurut istilah, akidah itu adalah suatu pokok-pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Ya, menurut istilah akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya, ya. Kemudian akidah Islam. Akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah ini bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim, ya. Akidah Islam atau al-aqidah al-islamiyah ini adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim, ya. Itu tadi ada pengertian akidah secara bahasa dan akidah secara istilah, ya. Sudah paham? Sudah paham belum? Ya, kita lanjutkan. Ketika seseorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, Pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk, ya. Kemudian selanjutnya tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Ada berapa, anak-anak? Dasar hukumnya? Ada? Apa saja? Al-Quran dan Iya, Al-Quran dan Sunnah. atau Al-Hadis. Iya, pintar, ya. Akidah Islam ini bersifat tauqifi. Tauqifi ini artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, ya.
Ya, jadi dasar-dasar akidah Islam itu ada dua. Ada dua ya. Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya, ingat-ingat ya. Nanti kalau buku rutannya kalian jadi bisa jawab. Ya. Yang pertama. Ini dasar yang pertama. Ada Al-Quran. Al-Quran adalah Mbak Fauzia, mana Mbak Fauzia? Mbak Fauzia. Mbak Fauzia. Al-Quran apa Al-Quran? Atau yang lainnya bisa jawab. Ya. Halo, mana suaranya? Al-Quran adalah apa? Firman. Adalah firman Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Iya, pinter. Jadi siapa yang jawab ini? Al-Quran. Oh iya, pinter Resita ya. Asik Mbak Resita. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Ya, ini di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Ini diantaranya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dan Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya. Coba sekarang Mbak Tia, mana Mbak Tia? Surat Al-Ikhlas dibaca, Mbak Tia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Iya, pinter, suaranya bagus ya Mbak Tia ya. Ngajinya pasti rajin ya di rumah ya. Iya, pertahankan ya ngajinya. Ya, yang pertama Quran surat yang pertama, dalil yang pertama yang berhubungan dengan akidah Islam, salah satunya adalah Quran surat Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Ya, ini adalah salah satu dalil tentang akidah Islam, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dalil yang kedua, salah satu contoh dalil yang berkaitan dengan akidah Islam adalah Quran surat An-Nisa. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi
wal kitabil ladzi anzala min wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla ba'ida. Ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Ini adalah salah satu contoh dalil yang berkaitan dengan akidah Islam. Tadi ada surat Al-Ikhlas, kemudian ini ada surat An-Nisa. Selanjutnya, dasar hukum akidah Islam yang kedua ada Al-Hadis. Tadi ada Al-Quran ya. Al-Quran itu firman Allah. Kemudian yang kedua ini ada Al-Hadis. Al-Hadis itu apa? Al-Hadis. Yo, siapa yang mau jawab? Sekarang Berani jawab. mencatat sikap diam Nabi Muhammad SAW. Iya, pinter sekali. Terima kasih. Al-Hadis ya, tadi sudah dijelaskan temannya ya. Al-Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau diam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup ya. Itu tadi adalah dasar-dasar akidah Islam, ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran? Ya, dikarenakan yang pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturunkan nafsu saja. Yang kedua, Allah SWT telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Quran bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Ya, ini kenapa Al-Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran ya. Ada 3 tadi ya, kenapa hadis dijadikan dasar hukum akidah Islam setelah Al-Quran. Ada 3 tadi. Sudah paham semuanya dari penjelasan Bu Guru tentang pengertian akidah Islam, dasar hukum akidah Islam sudah. Terus dalil-dalilnya sudah paham? Coba kita ulangi lagi. Sudah. Iya. Pengertian akidah Islam. Cara bahasa itu apa? Cara bahasa. Yuk. Mana Mbak Tia? Pada ya akidu ikatan yang berarti ikatan perjanjian.
yang artinya ikatan atau perjanjian. Pinter. Nggak ada Mas Adnan? Mas Adnan, akidah menurut istilah apa? Akidah menurut istilah Mas Adnan mana? Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Oh iya, pinter. Terus selanjutnya, Mas Dwi. Mas Dwi ada? Mas Dwi? Mas Dwi ada? Halo Mas Dwi? Oh, bersuara. Fauzia, Fauzia? Halo Fauzia? Dasar akidah itu ada berapa? 3. 5. Ada 5. Dasar akidah Islam ada 5. 2. Iya, dasar akidah Islam itu ada 2. Ingat-ingat, ada 5 itu apa? Ada 2. Ya, yaitu apa? Al-Quran dan Al-Quran dan Asna atau Al-Hadis. Iya. Dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam. Contohnya apa? Surat apa tadi? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Terus surat apa lagi? An-Nisa. Iya, pinter. Surat Al-Ikhlas dan surat An-Nisa. Iya. Terus hadis ini, hadis adalah segala ucapan atau perbuatan dan takrir atau sikap yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi ada sebabnya kenapa hadis dijadikan dasar hukum berdasarkan Al-Quran. Ini ada sebabnya, ya. Sudah paham ya tentang materi tentang akidah Islam ini ya? Yang dijelaskan Bu Guru sudah paham semuanya? Sudah ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Apa ada yang nanya enggak? Nggak usah malu-malu. Paham ya? Sudah paham? Sudah paham semuanya ya? Kalau kalian sudah paham ya, untuk menambah pengetahuan kalian tentang akidah Islam, kalian kerjakan evaluasinya. Dan kalian kerjakan evaluasinya. Ini ada soalnya, ada 4 ya. Kelihatan nggak soalnya? Enggak, Bu. Nggak kelihatan? Enggak. Nah, kalau nggak kelihatan, Bu Guru dikte ya, kalian tulis ya. Ya, soal yang pertama. Akidah Islam adalah pokok-pokok. Benar. Iya. Siapkan dulu buku sama pena. Sudah siap? Ya. Belum. Sudah ya, siap ya. Ditulis ya. Yang pertama, akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan
yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah Islam. Jago banter Bu, pelan-pelan. Oh, banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah Islam. Sudah? Sebutkan. Belum. Sebutkan salah satu dalil dengan terjemahannya tentang dasar akidah Islam. Ya, sebutkan dalil yang berhubungan tentang akidah Islam. Iya. Tadi ada dalilnya ya. Kamu sebutkan dalilnya, tulis dalilnya dan artinya. Yang kedua, ini kelihatan kan tulisannya? Masa nggak kelihatan? Enggak Bu, nggak kelihatan Bu, nggak kelihatan. Ya, dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain di dalam surat Al-Maidah. Nanti ini soalnya Bu Guru kirim ke grup WA ya. Ya. Iya. Nanti kalian tulis soalnya, kalian jawab, kemudian dikirim lagi di grup. Oke? Oke. Iya. Oke. Kalau begitu waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Amin. Tetap jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, jangan lupa pakai masker, jangan suka berkerumun, ya. Sering cuci tangan pakai sabun. Oke? Oke, dari Bu Guru cukup sekian. Oh iya, sebelumnya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.